Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Alkitab dan Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang isi kita. Ya, hari ini berita yang saya akan ambil dari beberapa artikel. Sebenarnya beritanya sama, tapi kebetulan kemarin saya membaca sebuah berita dari Jerusalem Post. Ya, beritanya tentang ritual bath from time of Jesus found at Gethsemane in Jerusalem. Gitu ya, itu kemarin saya lihat beritanya. Kemudian tadi pagi saya coba lihat ini ditulis oleh Hannah Brown 21 Desember 2020 16.57 waktu setempat ya. Jadi kurang lebih kemarin gitu ya. Kemudian tadi pagi saya setelah baca artikel ini tadi pagi saya coba cari berita lain dengan maksudnya artikel dari situs lain dengan gambar yang lebih lengkap. Kemudian saya menemukan yang di Daily Mail. Ini dari salah satu harian di Inggris gitu ya. Ini judulnya sama, ini juga ditulis oleh Ryan Randall hari tanggal 22 Desember juga gitu ya. Beritanya juga sama tentang ritual bath from the time of Jesus in the found in the garden of Gethsemane gitu ya, di Yerusalem. Di sini ada beberapa gambar-gambarnya. Kemudian saya penasaran untuk mencari ada artikel yang dalam bahasa Indonesia dan kemudian saya menemukan ini dari Bola Mata News ya. Bukan Bola Mata, Buka Mata News, salah satu situs berita yang diproduksi oleh saudara-saudara kita di Makassar gitu ya. Jadi ini artikelnya sama, cuman ini dalam versi bahasa Indonesianya. Jadi saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda tertarik dengan situs berita aslinya, ring berita dari The Jerusalem Post sama dari Inggris tadi saya akan sertakan juga. Jadi silakan Anda bisa baca sendiri berita lengkapnya seperti apa. Oke, jadi saya akan bacakan dari Buka Mata News ya. Beritanya seperti ini, arkeolog temukan bak mandi zaman Yesus di Getsemani. Otoritas purbakala Israel menemukan peninggalan tersebut di kaki Bukit Zaitun di Getsemani. Oke, ini ada gambarnya di atas seperti ini. Nanti dari yang situs yang di Inggris tadi, dari Mail ini lebih lengkap gambarnya. Nanti kita akan lihat juga di sana. Oke, para arkeolog telah menemukan tempat mandi ritual yang berasal dari zaman Yesus di Getsemani, tempat di mana Kristus diyakini menghabiskan malam terakhirnya. Otoritas purbakala Israel menemukan peninggalan tersebut di kaki Bukit Zaitun. Itu bahkan lengkap dengan anak tangga yang mengarah ke air. Para ahli percaya bahwa bak mandi tersebut mungkin digunakan untuk membersihkan pekerja sebelum mereka mengoperasikan mesin pengepres minyak dan oleh mereka yang mendaki bukit untuk berdoa. Studi dengan cermat tentang situs tersebut dimulai dari sisa-sisa awal ditemukan selama penggalian terowongan kaki untuk para Fransiskan. Itu pemilik gereja Getsemani modern. Pendirian pemandian ini mungkin membuktikan keberadaan industri pertanian di situ 2000 tahun yang lalu, kemungkinan menghasilkan minyak atau anggur, kata arkeolog distrik Amit Reem pada Times. Hukum pemurnian Yahudi mewajibkan pekerja yang terlibat dalam produksi minyak dan anggur untuk memurnikan diri mereka sendiri, tambahnya. Selain itu, kata para peneliti, ritual mandi tersebut mungkin digunakan oleh mereka yang akan berdoa atau berjalan ke bukit berikutnya untuk beribadah di kuil Yahudi. Nah, ini ada gambarnya. Dalam Injil Perjanjian Baru, Taman Getsemani adalah tempat Yesus berdoa sebelum ditangkap oleh orang Romawi yang menyebabkan dia disalib. Nama taman ini berasal dari kata Ibrani, Gethshamim, yang artinya adalah alat pemeras minyak. Saat ini beberapa kebun zaitun kecil dipelihara di situs tersebut di halaman gereja. Ada kemungkinan, kata para peneliti, bahwa Yesus mungkin telah mencucikan dirinya dalam ritual mandi tersebut sebelum mendaki Bukit Zaitun untuk berdoa. Selain pemandian berusia 2000 tahun, tim juga menemukan sisa-sisa hiasan gereja periode Bizantium berusia sekitar 1500 tahun dan sebuah biara besar yang digunakan oleh para peziarah pada masa Perang Salib. Bukti yang ditemukan di situs tersebut menunjukkan bahwa gereja tersebut dihancurkan pada abad ke-12, kemungkinan besar pada masa penaklukan dinasti Ayubiyah pada tahun 1187 ketika perebutan Yerusalem dari tentara salib. Ya, ini beritanya ditulis tadi. Penulisnya siapa tadi? Ririn, hari Selasa 22 Desember 1954. Yang tentunya tadi saya sudah bilang bahwa ini mengambil dari artikel di Jerusalem Post dan dari Daily Mail. Ya, kalau kita lihat yang di Daily Mail yang tadi saya sudah bilang, ini masih lebih banyak gambar-gambarnya, mungkin kita bisa lihat sebentar.
Ini adalah gambar ritual mandinya, tempat di mana biasa orang melakukan ritual mandi sebelum mereka melakukan pemerasan, dibilang seperti itu. Ini adalah apa sih namanya? With the step wood let down into the water. Oh, ini tangga-tangga yang menuju mereka pada air. Ini adalah di kaki gunung Mount of Olives, Bukit Zaitun. Terus ini adalah gambar dari proses penggalian ya, proses penggalian untuk tempat pemandiannya. Kalau kita lihat ke bawah lagi, nah ini ada gambar yang spektakuler sekali di sini. In the four Gospel of the New Testament, dalam 4 Injil Perjanjian Baru, dia bilang Taman Getsemani adalah tempat di mana Yesus berdoa sebelum akhirnya dia dikhianati dan ditangkap oleh tentara Roma yang membawa pada crucifixion, penyalipan. Terus nama itu datang tadi ya dari bahasa Ibrani, Getshamim, yang artinya pemerasan minyak, oil press. Gitu ya, jadinya ada gambar arkeologinya, penggaliannya di sini. Dan di depan sana akan nampak seperti ini adalah Dome of Rock ya, bekas tempat Bait Allah. Jadi memang lokasinya dekat sekali dengan Bait Allah. Nanti saya akan jelaskan bahwa Getsemani atau yang berada pada Bukit Zaitun itu letaknya sangat dekat sekali dengan Bait Allah, gitu ya. Ini ada gambar seorang Father Festo Paton, dibilang dari Vatikan, untuk berdoa di sana. Nah, ini proses penggalian yang sedang berlangsung di tempat itu, ya. Sekali lagi beritanya saya akan sertakan semua. Jadi kalau Anda merasa dari berita yang buka mata tadi tidak terlalu Anda yakini, Anda bisa lihat langsung artikel yang aslinya dari The Jerusalem Post atau dari Daily Mail yang di Inggris tadi. Oke. Nah, ini satu berita yang menarik, bagaimana penggalian arkeologi ini terus berkembang, bagaimana orang mulai mencari pembuktian-pembuktian tentang keberadaan Yesus 2000 tahun yang lalu di tempat ini, di Israel. Dan ini semakin lama semakin tersingkap bahwa semuanya adalah sesuatu hal yang terbukti secara ilmu pengetahuan atau arkeologi. Gitu ya. Ya, seperti tadi saya sudah bilang, saya akan jelaskan sedikit mengenai Taman Getsemani ini, gitu ya. Dalam firman Tuhan, saya yakin kita semua tahu bahwa Taman Getsemani adalah tempat di mana Yesus berdoa. Sampai dalam firman Tuhan dikatakan peluhnya keluar seperti tetesan darah. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada beberapa statement yang berbeda tentang Taman Getsemani ini. Matius sama Markus relatif sama. Saya ambil yang dari Matius. Matius 26 ayat 36 dikatakan, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Gitu ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi untuk berdoa. Gitu ya, sampai suatu tempat namanya Getsemani. Itu di Markus pun sama. Jadi di Matius dan Markus kata-katanya kurang lebih sama. Tapi yang di Lukas itu sedikit berbeda. Di Lukas dikatakan seperti ini. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Lanjutannya, murid-muridnya juga mengikuti dia. Jadi di Lukas tidak dibilang nama Taman Getsemani-nya, tapi dibilang menuju Bukit Zaitun seperti dia biasa lakukan. Dan lanjutannya kita baca ceritanya sama persis seperti yang di Matius tadi. Yesus berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Gitu ya. Di Lukas dibilang Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Di Matius dan Markus dibilang Yesus pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan Getsemani. Gitu ya. Yang di Yohanes berbeda lagi. Kalau kita perhatikan, Yohanes 18 ayat 1 dikatakan seperti ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Jadi yang di Yohanes tidak dibilang Bukit Zaitun, tapi dibilang ke seberang sungai Kidron. Sementara yang di Lukas bilang, Yesus pergi ke Bukit Zaitun seperti yang biasa dilakukan bersama murid-muridnya. Kalau yang di Matius dan Markus dengan jelas dibilang, Yesus berangkat ke satu taman yang disebut dengan Taman Getsemani. Nah, ini 3 tempat ini saya akan jelaskan antara Bukit Zaitun, Taman Getsemani, dan seberang sungai Kidron. Gitu ya. Sayang saya tidak bisa saya tunjukkan petanya. Cuma kurang lebih seperti ini. Di sebelah barat itu Yerusalem, di sana ada Mount of Temple, di sana ada Bait Allah. Yang membatasi Bait Allah, di sebelahnya, di sebelah timurnya ada sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun. Dan yang membatasi antara Mount of Temple dengan Mount of Olive
itu adalah sebuah lembah, dan di sana yang disebut dengan lembah Kidron karena di bawahnya ada sungai Kidron, gitu ya. Nah, di Bukit Zaitun ini berada salah satu titik, yaitu sebuah taman yang namanya Taman Getsemani, gitu ya. Jadi Taman Getsemani itu berada pada Bukit Zaitun yang berada di seberang sungai Kidron di depan Bait Allah, gitu ya. Ini juga kita bisa lihat kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan. Di dalam Markus 13 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, jadi posisinya memang Bukit Zaitun berada di sebelah timur dari Yerusalem atau dari Bait Allah. Karena itu di salah satu gambar tadi kita lihat bagaimana proses penggalian itu, di depannya persis ada Dome of Rock, ya, kubah emas, di mana di sana bekas tempat ada Bait Allah, gitu ya. Dan dikatakan dalam Markus 13 ayat 3 tadi, Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, gitu ya. Lanjutannya Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Itu cerita tentang kedatangan tanda-tanda akhir zaman, gitu ya. Cuma di sini membuktikan bahwa Bukit Zaitun berada berhadapan dengan Bait Allah, dan yang membatasi itu adalah sebuah lembah, di mana di lembah itu ada sungai yang namanya Sungai Kidron, dan lembah itu pun disebut dengan Lembah Kidron, gitu ya. Jadi betul Yesus berjalan ke arah seberang Sungai Kidron, naik ke Bukit Zaitun, dan di Bukit Zaitun itu adalah sebuah taman yang namanya Taman Getsemani, gitu ya. Itu juga kita bisa lihat dalam Lukas 21 ayat 37. Dikatakan seperti ini. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah. Jadi siang hari Yesus ada di Bait Allah, Mount of Temple, gitu ya. Dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung bernama Bukit Zaitun. Gitu. Jadi tadi saya bilang Bukit Zaitun letaknya di sebelah timur dari Bait Allah, dibatasi oleh sebuah lembah atau sungai yang namanya Sungai Kidron, gitu ya. Dan jarak ini sebenarnya tidak terlalu jauh kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan. Jarak dari Bukit Zaitun itu kurang lebih sekitar seperjalanan Sabat jauhnya, gitu ya. Mungkin kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 1 itu pada waktu Yesus naik ke surga, karena Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun juga. Oh ya, sebelum saya lupa, kenapa ini dinamakan Bukit Zaitun? Karena memang pada lereng-lereng bukit itu banyak sekali menghasilkan buah-buah pohon-pohon zaitun. Sehingga itu akhirnya digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengolah dan memeras itu, mengeluarkan minyak zaitun di sana. Karena itu dinamakan Bukit Zaitun, gitu ya. Kembali ke cerita yang tadi. Di Kisah Rasul pada waktu Yesus naik ke surga juga dari Bukit Zaitun. Dan malaikat Tuhan berjanji bahwa seperti dia naik, di sana juga dia akan turun, gitu ya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 sampai 12. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Seperti Yesus naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama, kata malaikat seperti itu. Lanjutannya, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun. Dan mereka semua memandang ke langit, dan malaikat Tuhan berkata, Yesus yang naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Lanjutannya, murid-murid rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem, gitu ya. Kata seperjalanan Sabat ini menarik, karena ini adalah jarak yang menunjukkan, itu jarak yang diatur oleh orang Yahudi, bahwa seperjalanan Sabat itu adalah jarak yang boleh dijalani oleh seseorang pada hari Sabat tanpa melanggar kekudusan hari Sabat, yaitu besarnya 1828 meter atau 1,8 km. Jadi kalau orang berjalan sejauh 1,8 km pada hari Sabat, maka dianggap dia tidak melanggar kekudusan hari Sabat. Itu yang disebut dengan seperjalanan Sabat jauhnya. Dan itu adalah jarak dari Bukit Zaitun sampai dengan ke Yerusalem. Jadi cuma sekitar 1800-an. Itu seperjalanan Sabat. Itu jarak yang boleh dijalani oleh orang Yahudi tanpa dia melanggar kekudusan hari Sabat. Karena pada hari Sabat mereka tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa ya, kecuali jalan maksimal 1800-an. Gitu ya. Nah, apa sih namanya, saya tidak akan membahas lebih banyak, walaupun ada alasannya kenapa angka 1800 itu keluar, gitu ya. Sebenarnya itu berasal dari aturan hukum Taurat, bagaimana mereka harus berkemah sejauh dari Taut Perjanjian, gitu ya. Mungkin nanti lain kesempatan saya akan bahas lebih banyak lagi masalah seperjalanan Sabat jauhnya.
Nah, itulah kurang lebih lokasi Getsemani atau Bukit Zaitun tadi. Ini tempat yang penting dalam kekristenan, ini tempat yang penting dalam umat Tuhan. Dan tadi kita lihat bagaimana di sana ada ritual pemandian untuk orang pekerja-pekerja sebelum mereka memeras zaitun itu tadi, mereka harus melakukan proses pencucian diri, proses pemandian seperti itu. Yang mungkin kalau kita lihat dalam firman Tuhan itu tidak ada seperti itu. Gitu ya, itu hanya tradisi yang ada mereka di sana. Tapi dari sini kita sama-sama bisa melihat bahwa Getsemani itu berada pada Bukit Zaitun, di mana Bukit Zaitun itu berada sebelah timur dari Bait Allah dan dibatasi oleh sebuah lembah yang di dalamnya ada sungai yang namanya Sungai Kidron, gitu ya. Dan yang paling penting yang kita harus perhatikan bahwa di Bukit Zaitun inilah yang tadi kata firman Tuhan, bagaimana Yesus naik ke surga dan dia akan kembali dengan cara yang sama di Bukit Zaitun itu juga, gitu ya. Dan itu digenapi juga dengan perkataan firman Tuhan dalam Sakaria, dibilang seperti ini. Kita akan lihat ayatnya dalam Sakaria 14 ayat yang keempat, dikatakan pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Jelas ya saudaraku ya. Jadi kalau mungkin lain kesempatan nanti saya akan tunjukkan petanya. Jadi dia memang berada di sebelah timur Yerusalem, gitu ya, dibatasi oleh Sungai Kidron tadi, gitu ya. Lanjutannya dia bilang Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Itu adalah nubuatan dari Sakaria mengenai kedatangan Kristus yang dua kali, bagaimana Kristus akan datang seperti halnya dia naik, dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun itu akan terbelah dua, gitu ya. Itu selewat mengenai Getsemani, Bukit Zaitun, dan lembah Sungai Kidron, gitu ya. Nah, hal yang paling penting sebenarnya pelajaran kita bisa ambil dari sini adalah kalau kita bicara Getsemani, tentu Anda dan saya ingat sekali dengan cerita bagaimana Yesus berdoa di sana buat yang berdoa sebelum dia ditangkap, gitu ya. Dengan satu perkataan dia berdoa supaya kalau boleh biar cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi, gitu ya. Itu perkataan yang penting sekali yang selalu kita akan ingat. Bagaimana pada waktu itu dikatakan dalam firman Tuhan, darahnya keluar, peluhnya keluar dan seperti tetesan darah, gitu ya. Kita lihat ayatnya. Kita akan lihat ayatnya di dalam, sebentar saudaraku, dalam Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti tetesan-tetesan titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, gitu ya. Ini saat-saat yang menegangkan pada waktu itu Yesus menjelang ditangkap. Dan kalau kita lihat dalam Matius 26 ayat 45, gitu ya, bagaimana murid-muridnya tertidur dan Yesus berkatakan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam lamanya? Sampai berapa kali Yesus melakukan itu, dan terakhir dia berkata bahwa tidurlah sekarang, istirahat. Dia bilang, dan saatnya sudah tiba bahwa anak manusia akan diserahkan pada orang berdosa. Jadi kalau di video yang lain saya pernah buat mengenai perkawinan di Kana, bagaimana Yesus berkata, saatku belum tiba ibu, karena memang dalam firman Tuhan yang dimaksud dengan saatnya tiba adalah Yesus akan diserahkan dalam tangan orang berdosa dan darahnya disurahkan. Dan pada saat di Taman Getsemani, itulah pertama kali sebenarnya darah Yesus dicurahkan pada saat dia berdoa, bagaimana dia meminta supaya bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi, gitu. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita perhatikan, penebusan yang pertama kali Yesus lakukan buat dosa kita adalah dia menebus kita dari pemberontakan kita. Karena pada waktu itulah buat pertama kalinya orang mulai mengungkapkan sesuatu, mulai diungkapkan bahwa bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Sejak dari pertama manusia jatuh dalam dosa, manusia selalu berpikir tentang kehendaknya sendiri. Manusia selalu berpikir tentang melakukan sesuatu yang dia anggap paling baik. Ketika dia melihat buah itu menarik dan enak dipandang mata, maka dia mengabaikan firman Tuhan dan dia melakukan pemberontakan dari sana. Dan dari sanalah akhirnya lahir dosa. Dan darah Yesus yang pertama kali dicurahkan, dia memang menanggung penyakit kita, dia menanggung kelemahan kita, bilur-bilurnya menyembuhkan kita, tetapi pertama kali dicurahkan, itu menebus pemberontakan kita. Karena itu statement yang pertama kali keluar adalah, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Itulah yang pertama kali mengakibatkan darah Yesus keluar menebus kita. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, Yesaya 53 ayat yang kelima dikatakan, sebab ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Gitu. Kalau kita perhatikan perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir, hal yang paling bermasalah pada mereka adalah mereka bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bangsa yang tidak mau diajar. Mereka bangsa yang memberontak. Mementingkan kemauannya sendiri, mementingkan kehendaknya sendiri. Gitu.
Dan itu yang mengakibatkan mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian kecuali yang 20 tahun ke bawah. Gitu. Dan Yesus menebus kita pertama kali adalah dari pemberontakan kita. Dari pemberontakan itu lahir dosa. Dan supaya kita semua diselamatkan, maka benih pemberontakan itu harus ditebus. Benih pemberontakan itu harus Yesus tebus dengan darahnya. Dan itu Yesus lakukan di Taman Getsemani pada saat dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Kita lanjutkan yang tadi. Tetapi ya ketika oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang datang keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi jelas pelajaran yang paling penting dalam Getsemani ini adalah di tempat itulah pemberontakan kita ditebus. Di tempat itulah darah Yesus dikeluarkan untuk menebus semua pemberontakan manusia, untuk menebus semua keangkuhan kita, untuk menebus semua yang kita kehendaki dan digantikan dengan kehendak Allah. Karena bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Gitu ya. Dalam Yesaya 44 ayat yang kedua dikatakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dibilang, aku menghapus segala dosa pemberontakanmu. Kembalilah kepadaku, karena aku telah menebus engkau. Yang pertama kali Yesus lakukan adalah benih yang melahirkan dosa, yaitu pemberontakan, ditebus dengan darahnya di Taman Getsemani. Gitu ya. Satu ayat yang terakhir dalam Yesaya 36 ayat 26 dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini pelajaran yang baik yang kita bisa ambil dari Getsemani. Kita belajar tidak lagi mengutamakan apa yang kita mau, tidak lagi mengutamakan kehendak kita, tapi kita belajar untuk mengerti biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Gitu ya. Menjelang akhir tahun ini mungkin biasanya menjelang akhir tahun orang mulai membuat resolusi. Gitu ya, orang mengevaluasi yang sudah lalu dan membuat resolusi buat tahun depan. Mungkin banyak target, banyak rencana yang direncanakan, tapi seberapa jauh kita belajar memasukkan rencana Allah dalam resolusi kita. Seberapa jauh kita memasukkan kehendak Allah menjadi bagian yang kita akan lakukan di tahun depan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.